Bismillahirrohmanirrohim. Tebar senyum dan juga salam. Agar persaudaraan tetap utuh, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji M. Zaki SAG MAG sebagai dosen pembimbing dan penguji praktikum muhadharah dan khotbah serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang berlimpah kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan sebuah pidato yang berjudul tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja merujuk pada perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh individu yang berada di usia remaja. Perilakunya beragam, mulai dari tindakan ringan seperti bolos sekolah maupun tindakan yang serius seperti kekerasan dan lainnya. Banyak sekali bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi di era digital ini. Kemajuan dan perkembangan ilmu teknologi yang sering kali disalahgunakan, terutama di kalangan remaja. Penyalahgunaan ini pasti akan berdampak buruk dan menjerumuskan remaja ke hal-hal yang berbahaya. Contoh konkret kenakalan remaja di era media sosial adalah seringkali menghujat di postingan-postingan yang beredar di media sosial. Bahkan kalimat-kalimat kasar dan ujaran kebencian seringkali dilontarkan dan sudah menjadi hal-hal yang sangat lumrah di era sekarang ini. Kita juga tidak jarang menemukan konten-konten yang kurang pantas di media sosial dan bahkan sangat mudah sekali diakses oleh kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Hal-hal tersebut jika dibiarkan bisa berdampak pada aspek psikologis para remaja dan merugikan mereka di masa kini, bahkan di masa depan yang akan datang. Selain kenakalan remaja yang terjadi di aspek digital, kalangan remaja juga sangat sering terlibat dalam hal-hal kriminalitas yang melanggar hukum negara. Hadirin sekalian, pasti sering kali mendengar atau melihat berita-berita di TV maupun di media sosial yang berisi tentang para remaja yang ditangkap oleh polisi karena mengonsumsi narkoba hingga mengedarkan sebuah narkoba. Tak jarang pula kita melihat sekelompok remaja yang terlibat aksi tawuran bahkan sampai memakan banyak korban jiwa. Dua kasus ini sedikit dari banyaknya contoh tindakan kriminalitas para remaja yang kerap terjadi di Indonesia. Kasus tersebut biasanya terjadi karena beberapa faktor seperti penasaran yang tinggi mencoba hal-hal yang ekstrim. Faktor pergaulan juga termasuk hal yang bisa mematik aktivitas tercela tersebut. Hadirin yang saya hormati, untuk itu mari kita cegah segala bentuk macam-macam kenakalan remaja yang terjadi saat ini dengan beberapa hal seperti bijak dalam bergaul dengan orang lain, mengetahui batasan dalam bermedia sosial, menyibukkan diri dengan hal-hal positif di dunia nyata, mengikuti seminar-seminar edukasi remaja, memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya, menyalurkan energi positif pada diri sendiri dan teman sepergaulan, menghindari hal-hal kriminalitas, dan berfokus pada edukasi sebagai bekal di masa depan yang akan datang. Cerdas dalam memilih antara hal yang baik dan hal yang buruk, hal yang bisa dilakukan dengan hal yang tidak bisa dilakukan, dan hal yang positif dengan hal yang negatif. Jangan mudah terpancing untuk mencoba hal-hal yang dilarang hukum maupun agama, serta memiliki konsep hidup yang jelas. Ingatlah akan bahaya dan dampak buruk yang terjadi apabila kita melakukan dan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif tersebut.
Hal ini bukan hanya berdampak pada kita, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekeliling kita, terutama keluarga kita. Bahkan, terjerumus dalam hal-hal negatif ini akan berdampak buruk pula bagi masa depan kita yang akan datang. Adapun solusi untuk mengatasi kenakalan remaja yaitu dengan pendidikan karakter. Sekolah perlu menerapkan pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Dengan demikian, mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Yang selanjutnya, peran orang tua. Orang tua harus lebih aktif dalam memberikan perhatian dan bimbingan kepada anak-anak mereka. Komunikasi yang baik antara anak dan orang tua sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan positif. Mengajak remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau organisasi sosial dapat membantu mereka menemukan minat bakat mereka serta mengalihkan perhatian dari perilaku negatif. Lebih baik salurkan energi kita untuk belajar, berkarya, hobi yang bermanfaat, ikut serta dalam berbagai pengembangan dan pembangunan negeri kita ini. Mari kita sama-sama menjadi remaja atau pelajar positif yang sanggup menjauhi hal-hal yang buruk dan memfokuskan diri kita terhadap hal-hal yang baik serta menjadi teladan bagi kalangan masyarakat dan generasi yang akan datang. Ingat, jadilah remaja yang teladan, buat orang-orang yang menaruh harapan padamu jadi bangga, orang tua, guru, buatlah mereka menjadi bangga pada hasil pencapaianmu kelak. Mari kita sama-sama menjadi remaja yang positif, yang akan membawa kemajuan dan dampak baik bagi negeri kita ini. Susunlah rencana untuk masa depan, untuk kehidupan yang akan datang. Untuk kamu dan saya, marilah jadikan negeri ini sebagai negeri yang penuh dengan remaja teladan dan berguna dalam pembangunan serta pengembangan negeri ini. Sampai sudah di penghujung pidato ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir dari kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.